Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perusahaan BBB Devo Solution akan menyampaikan hasil progres kami untuk project dari kita. Dan ini kami mengerjakan dengan stakeholder dari UPN Veteran Jakarta. Baik, selanjutnya, ini untuk tim kami. Jadi yang pertama ada PM, saya sendiri, Muhammad Zakir dari Ramadan. Selanjutnya ada accounting, itu Andika Rahman. Selanjutnya ada product designer, yaitu Muhammad Fadlan Fadilah. Selanjutnya ada developer, yaitu Muhammad Rizky. Baik, selanjutnya ada project charter yaitu ide-ide dari project ini, deskripsi projectnya. Jadi yang pertama selanjutnya adalah ini ada deskripsi proyek. Jadi dari kita adalah proyek donasi lingkup UPN Veteran Jakarta yang mungkin memungkinkan mahasiswa untuk berdonasi tanpa harus keluar dari platform UPN Veteran Jakarta. Dan ini kami buat agar mempersatukan masalah-masalah donasi dari organisasi-organisasi yang sudah ada di UPN Veteran Jakarta. Baik, selanjutnya latar belakangnya. Jadi masalahnya yang pertama adalah teknologi memudahkan donasi, namun terdapat masalah terkait akuntabilitas penggunaan dana. Selanjutnya ada sering terjadi laporan penggunaan dana yang tidak sesuai, yang tidak dipublikasikan, dan masalah terakhir adalah setiap organisasi memiliki platform donasi tersendiri, sehingga sulit untuk di-keep track. Nah, solusi yang dibutuhkan adalah sistem donasi yang terintegrasi untuk menjamin keterbukaan informasi dan sentralisasi agar donatur dapat memantau aliran dana dan dampaknya saja tujuan proyek. Yang pertama adalah mengembangkan platform donasi berbasis web khusus untuk fasilitas akademika UPN Veteran Jakarta, menciptakan ekosistem donasi yang transparan, lalu menyediakan solusi digital untuk memantau aliran dana dan mencegah penyalahgunaan. Dan ruang lingkupnya itu aplikasinya berbasis website dan aktor programnya adalah donatur, administrator, dan auditor. Lalu ada key featuresnya adalah manajemen donasi, dashboard transparansi, audit log, dan generate laporan. Jadi ada stakeholdernya. Stakeholdernya yang pertama ada ownernya dari UPN Veteran Jakarta dengan penanggung jawab itu adalah Dr. Ria Maria Teresa, yaitu adalah Wakil Rektor 3 UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya ada project developernya, saya sendiri sebagai PM-nya dari web Devo Solution. Dan untuk product usernya adalah Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta dari mahasiswa dan pengurus-pengurusnya. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Andika Rahman. Maaf, ke Rizky. Baik, di sini ada kebutuhan sistem. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang fungsional ada modul donatur, di sini registrasi dan login, memilih kategori donasi, input nominal, melihat riwayat transaksi, dan mengunduh laporan donasi. Lalu ada modul administrator, di sini create program donasi, manajemen status donasi, unggah bukti penggunaan dana, generate laporan program. Lalu ada tiga modul auditor, verifikasi laporan program donasi, melihat audit log, dan generate laporan audit. Di sini ada model publik atau sebagai GUES. Di sini akses landing page, presentasi donasi, dan bukti penggunaan dana. Lalu kebutuhan non-fungsional, terdapat performance. Di sini load time di bawah 5 detik. Lalu availability, menyajikan informasi secara real time terutama untuk status dana. Lalu security, sistem harus bebas dari critical bug dan memiliki mekanisme backup database rutin. Lalu ada platform berbasis website dengan arsitektur modern berupa front-end, back-end, dan cloud integration. Next. Lalu di sini ada analisis pengguna. Dua user persona ini kami dapatkan dari hasil survei yang kami buat. Di sini user persona satu ada Rizky Ambakara. Di sini dia donatur yang skeptis dan rasional. Key insight-nya yaitu Rizky ingin berdonasi, tetapi ia tidak ingin tertipu. Ia sangat menghargai transparansi data dan verifikasi. Lalu user persona 2 di sini Ferdiani Melati. Dia ini donatur yang aktif dan praktis. Key insight dari user persona 2 ini yaitu Verda adalah mahasiswa yang sibuk dan memilih donasi digital yang cepat dan praktis serta mengutamakan transparansi. Next. Lalu arsitektur proyek. Di sini kami menggunakan tiga role, yaitu backend, frontend, dan DevTools yang kami gunakan. Backend yang kami gunakan yaitu Node.js, Express, Cloudinary, dan Mitrans. Lalu frontend-nya kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan ini adalah murni vanilla JavaScript. Dan framework-nya kami menggunakan Express.js. DevTools yang kami gunakan yaitu ada VS Code sebagai IDE-nya, Postman untuk testing API-nya, lalu Excel dan Notion untuk manajemen proyeknya. Next. Sekarang masuk ke Unified Modeling Language atau UML. Next. Nah, di sini terdapat use case diagram, yaitu kami menggunakan tiga auditor terkait website yang kami buat ini. Yang pertama, donatur. Aktor utama yang melakukan donasi melihat transparansi dan mengunduh laporan di situ, lalu admin.
sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab membuat program, mengelola user, dan membuat laporan transparansi. Lalu auditor, aktor yang pengawas yang memiliki hak akses untuk melakukan verifikasi terhadap program yang dibuat oleh admin. Next. Nah, di sini ada activity diagram sebagai donatur. Yang pertama di sini ada aktivitas donasi untuk berdonasi dan aktivitas login untuk donatur melakukan login. Lalu next, kelola program. Di sini untuk administrator untuk melakukan membuat program. Lalu generate admin report. Di sini admin bisa melakukan generate laporan. Lalu kelola user. Di sini admin bisa melakukan ganti role usernya. Next. Di sini ada activity diagram terkait auditor. Pertama ada verify program untuk memverifikasi program dan generate laporan audit untuk mengenerate sebuah laporan. Next. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada untuk sequence diagram yang memiliki struktur yang kurang lebih sama. Di sini ada sequence diagram untuk donatur yang berisi ada proses login, proses donasi, dan proses generate laporan. Next. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram untuk administrator yang berisi proses untuk kelola user, proses kelola cause, dan proses generate laporan. Next. Dan di sini juga ada sequence diagram untuk auditor yang berisi proses verifikasi donasi dan juga ada proses generate laporan. Next. Nah, sekarang kita beranjak kepada kelas diagramnya yang berisi arsitektur database yang terdapat pada web dari kita ini, yang digambarkan dengan beberapa tabel yang menggambarkan beberapa objek yang ada pada web dari kita ini. Next. Selanjutnya ada IRD yang berfokus pada relasinya. Di sini juga terlihat banyak sekali atribut yang ada karena komponennya juga banyak seperti itu. Bagian next. Saya kembalikan kepada rekan saya, Salah. Baik, selanjutnya ada project manajemen, yaitu manajemen yang kita lakukan pada proyek kami. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan Notion, yang tampilannya kurang lebih seperti ini dashboard kami. Selanjutnya adalah metode pengembangan proyek, kita menggunakan Agile Scrum karena fleksibel dan kita dapat melakukan revisi di tengah jalan. Nah, untuk proses seperti ini, per Scrum kita melakukan 2 sampai 3 minggu untuk per Scrum, dan setiap Scrum akan ada task yang dibawa ke Scrum selanjutnya, jika belum selesai. Selanjutnya adalah WBS atau Work Balance Structure, yang kita bagi berdasarkan Scrum, di mana tiap Scrum memiliki task masing-masing. Bisa lihat di sini dari Scrum 1 sampai Scrum 6, untuk pembagian 2.1 ini sampai seperti itu. Selanjutnya adalah jadwalnya atau timelinenya kurang lebih sama. Di sini kita Scrum 1 sampai 6, dan di sini ada tanggalnya, kita menyelesaikan proyek kurang lebih dari 1 September sampai dengan 30 November. Selanjutnya adalah ini jadwal tambahan, ada bentuk Gantt chart-nya yang kita dapat dari Notion. Selanjutnya adalah critical path method yang saya bilang tadi, di mana misalnya ada masalah akan dilemparkan ke Scrum selanjutnya. Dan selanjutnya pada matriks ini saya serahkan kepada Anika Rahman. Oke, selanjutnya ada organigram atau dari tim developer dari kita. Itu yang pertama ada project manajernya itu Muhammad Zaki Torik Ramadan, shop pentingnya itu saya sendiri Andika Rahman, dan produk desainernya itu Muhammad Fadlan Fadilah, dan juga developernya itu Muhammad Rizky. Dan juga di sini ada matrix RACI-nya, yaitu untuk A itu ada accountable atau penentu akhir dari pemilik putusan orang yang memastikan tugas selesai dengan benar. Dan juga C di sini yaitu menandakan bahwa itu konsultan atau pihak yang memberikan masukan atau konsultasi atau pertimbangan. Dan juga ada A atau R itu A itu yang tadi accountable dan R itu responsible. Responsible itu yaitu penanggung jawab langsung yang mengerjakan tugas. Dan juga I-nya itu informate. Yaitu I-nya itu informat, yaitu pihak yang harus diberi informasi mengenai progres atau hasil tugas. Oke, next. Dan juga selanjutnya itu ada biaya dan sumber daya. Jadi ini tuh ada ini tuh hanya alokasi kumulatif anggaran. Di sini bisa kita lihat bahwa total anggaran proyeknya itu kira-kira sekitar 434 juta 499 499 juta 700 ribu. Untuk estimasi nilai proyeknya itu sekitar 500 juta, dan net benefitnya yaitu sekitar 65 juta 100 ribu 300, yaitu kira-kira 14,97%. Jadi benefit cost ratio-nya yaitu sekitar 114,97%. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu manajemen resiko. Jadi di sini ada potensi resikonya itu ada 3. Yang pertama, laporan donasi tidak akurat sehingga mengurangi
trust, dan juga yang kedua itu kebocoran data user dan serangan ke akses administrator, dan yang ketiga itu rendahnya engagement mahasiswa sehingga tujuan sulit dicapai. Dan selanjutnya itu ada rencana mitigasi resiko. Yang pertama itu implementasi validasi otomatis berdasarkan dana masuk. Yang kedua itu enkripsi data sensitif dan lakukan penetration testing rutin. Dan yang terakhir itu kolaborasi yang erat dengan organisasi kampus untuk menambah engagement. Oke, selanjutnya itu akan diteruskan oleh teman kita, Padlan. Pada Padlan, silakan. Nah, ini untuk implementasi antarmukanya, boleh next. Yang pertama ada untuk role public, jadi publik bisa mengakses ini tanpa harus sign in ataupun sign up. Boleh next. Ini ada untuk role donatur, jadi ketika publik melakukan login atau sign up, dia akan bisa mengakses untuk role donatur ini. Boleh next. Dan ini ada role administrator yang mana dikhususkan untuk administrator. Kemudian next. Dan terakhir ini ada role auditor yang mana juga dikhususkan untuk auditor. Jadi yang lainnya tidak bisa mengakses. Boleh next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Silakan. Oke, selanjutnya itu ada pengujian platform. Boleh dilanjut? Oke, pertama itu ada metodologi pengujian. Jadi sini kita menggunakan black box testing, yaitu hanya menampilkan luar saja tanpa menampilkan kodenya. Jadi sini kita yang pertama yaitu melakukan self testing atau pengujian dari pihak developer sebelum ke user. Dan yang kedua yaitu user acceptance test, yaitu tes kepada 10 target user berupa mahasiswa. Boleh dilanjutin? Oke, selanjutnya itu ada self testing. Di sini semuanya itu sukses, mulai dari role self testing, third party API self testing, security and load self testing, dan juga compatibility self testingnya. Dan selanjutnya itu ada user acceptance testing. Di sini ada metodologinya tuh, yaitu respondennya itu 10 mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, dan skenario-nya itu terdiri dari 36 test case, penggunaan dari 3 role, donatur, administrator, dan juga auditor. Dan variabel penilaiannya itu dari durasi pengerjaan task, kesesuaian hasil, dan tingkat kesulitan. Jadi dari hasil kuantitatifnya yaitu sebesar 91,7% itu berhasil, dan juga 8,3% itu berhasil dengan catatan. Berlanjut. Oke, jadi keputusan pengujiannya itu sebelum deployment, kita telah melakukan perbaikan sesuai dengan UAT berupa memperbaiki area klik pada thumbnail program agar lebih responsif, menambah format angka otomatis pada form donasi, koreksi pesan error database yang tidak relevan pada situasi. Jadi keputusan kelayakan akhir itu dengan hasil testing dan perbaikan yang telah dilakukan, maka program dinyatakan layak dan website live dapat diakses pada tautan yang tersedia. Oke, selanjutnya akan diserahkan kepada Yaki. Baik, sekian saja laporan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kami menyampaikan semua dengan brief dan sangat singkat. Jadi untuk detail yang lebih lengkapnya sudah kami cantumkan pada laporan kami. Karena laporan kami sudah cantumkan semuanya, termasuk dari anggaran yang sangat rinci, testing yang sangat rinci, semua skenario-nya, dan bagaimana hasil dari program kami. Berikut dengan perubahan-perubahan atau deviasi yang terjadi pada program kami cantumkan kepada laporan. Jadi untuk mengaksesnya lebih lanjut, untuk lebih lengkap, saya akan mengakses laporan yang akan kami submit bersamaan. Baik, kurang lebih seperti itu. Kami dari tim BBW Web Devo Solution mengundurkan diri. Kami memberikan sign off kami dan kami mempersilahkan kepada pihak UPN Veteran Jakarta untuk mengambil alih project. Dan kami akan tetap di sini sebagai tim maintenance selama 4 bulan ke depan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Salam bela rakyat, salam bela negara.